Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-hadis: Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia. Kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, dan kesempatan yang mulia kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah tarawih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malaikat Jibril disebut malaikat yang paling mulia karena malaikat Jibril menurunkan Al-Quran. Ramadan pun disebut bulan yang paling mulia karena pada bulan ini Allah menurunkan Al-Quran. Dan Lailatul Qadar disebut malam yang paling mulia karena di malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia karena kepada beliau diturunkan Al-Quran, dan kita umat Islam adalah umat yang termulia karena Allah menurunkan kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi apapun apabila disandingkan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Ketika malaikat disandingkan dengan Al-Quran menjadi malaikat yang termulia, yaitu Jibril. Ketika Nabi diturunkan Al-Quran menjadi Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Begitu juga dengan malam, begitu juga dengan bulan, begitu juga dengan kita sebagai umat Islam. Maka itu adalah memotivasi kita untuk mencintai Al-Quran. Sekarang bagaimana kita bisa mengamalkan dan mencintai Al-Quran? Pertama yang kita lakukan adalah mentardil Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan di sana. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Alif, lam, mim. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Bayangkan apabila kita dalam satu hari membaca satu halaman Al-Quran, subhanallah, berapa kebaikan yang kita dapatkan. Apalagi di bulan ini, bulan mulia, kita tambahkan satu hari kita bisa baca satu juz Al-Quran, subhanallah. Apalagi ada yang punya target bisa 3 kali khatam, 4 kali khatam, 5 kali khatam, maka akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Yang kedua, memotivasi kita dan mencintai Al-Quran adalah dengan jalan ta'limul Quran. Ada sebuah riwayat yang mengatakan
apabila sebaik-baik manusia adalah orang yang mengajarkan, yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah dengan jalan mentadaburi Al-Quran. Kita renungkan Al-Quran, kita hayati Al-Quran setiap ayatnya, maka akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang kita dapatkan. Ya. Apabila di dalam Al-Quran itu kita tadaburi ayatnya, kandungannya, kita amalkan, subhanallah, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan. Selanjutnya adalah menghafal Al-Quran. Apabila kita ini masih muda, ya adik-adik sekalian, azamkanlah untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya. Paling enggak di juz terakhir, juz 30, juz amma. Apabila kalau ditambah 5 juz atau keseluruhan daripada Al-Quran, maka hidup kita akan berkah. Apabila kita sekarang menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi bunda, menjadi bapak, menjadi ibu, kita azamkan salah satu dari putra kita bisa menghafal Al-Quran, maka insya Allah dalam keluarga itu ada keberkahan. Karena itu adalah kemuliaan Al-Quran, maka Allah akan memberikan keberkahan-keberkahan. Tapi apabila kita sekarang menjadi kakek atau nenek, maka kita anjurkan salah satu dari cucu-cucu kita menghafalkan Al-Quran, karena disitu akan mendapatkan kemuliaan di dalam keluarganya. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran sepanjang masa akan memberikan hidayah bagi siapapun, baik itu umat Islam maupun umat non-Muslim. Betapa banyak para ilmuwan itu yang diantarkan ia menjadi mu'alaf, menjadi orang yang masuk Islam karena kemukjizatan Al-Quran. Salah satunya adalah Profesor Moore. Beliau adalah ilmuwan embriologi. Pada tahun 1980 beliau diundang ke Arab Saudi untuk memberikan seminar di University King Abdul Aziz, ya, di Mekah. Ya. Saat itu beliau untuk didatangkan dan didekati oleh para tim embrio dari Saudi Arabia. Disodorkan kepada beliau surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Dan ketika saat itu beliau diminta untuk menerangkannya dan menjelaskannya. Subhanallah, takjub beliau betapa rincinya dalam ayat itu mengenai perkembangbiakan manusia dan embrio. Ya, pertama dari saripati tanah. Ya, kedua menjadi air mani. Setelah itu air mani disimpan di tempat yang kokoh. Ya. Setelah itu menempel menjadi segumpal darah, al-alaq. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang belulang. Dari tulang belulang dibungkus menjadi daging dan akhirnya menjadi makhluk baru. Subhanallah. Dan beliau takjub, kenapa Al-Quran yang pada abad 7 Masehi sudah bisa menerangkan sebegitu rinci mengenai perkembangan embrio. Padahal saat itu belum ada mikroskop. Maka beliau mengatakan gak mungkin ini kalau Al-Quran ini hanya bersumber daripada Muhammad. Maka Al-Quran ini bersumber daripada Tuhan semesta alam. Akhirnya yang mengantarkan beliau menjadi masuk Islam. Ilmuwan yang kedua adalah ilmuwan NASA yang bernama Darnar. Beliau pada suatu malam dia melihat hening sekali malam itu. Cahaya langit bersinar dengan terang, sejuk. Yang biasanya pada malam-malam sebelumnya itu ada 100.000 bintang-bintang yang berjatuhan atau meteor-meteor yang berjatuhan di permukaan atmosfer bumi. Ketika saat itu hening. Dan ketika malam itu adalah bertepatan dengan malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Maka beliau mendatangi teleskop dan beliau melihat di teleskop ini
Beliau sangat takjub ketika ia melihat sinar yang sangat terang, yang sinar itu bersinar dari Baitullah di Ka'bah, dan sinar itu menuju Baitul Ma'mur di langit Allah. Dan beliau ulangi lagi. Maka beliau pun mencari informasi mengenai Ka'bah dan malam Lailatul Qadar, dan akhirnya beliau mengantarkan untuk masuk Islam. Jamaah rahimatullah, semoga kita diberikan kemuliaan oleh Allah dengan Al-Quran di bulan ini. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan tarawih, tartilul Quran sampai di penghujung Ramadan. Semoga dilapangkan rezekinya, ya, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan apabila ada yang bujang-bujang ini, semoga dipermudah jodohnya, ya, dimudahkan urusannya, dan semoga nanti kita semua diberikan kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah di tanah suci, baik umroh maupun haji. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.